Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ari dari kelas 5A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa era reformasi. Selamat menyaksikan. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, dan agama dalam suatu negara. Latar belakang terjadinya reformasi karena krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan yang dipimpin Soeharto pada saat itu, dan menyebabkan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mendapat banyak tekanan politik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri seperti Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadinya pergerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun semakin memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR, yang berakibat politik nasional pun lumpuh. Soeharto yang pada saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Penyebab terjadinya reformasi yang pertama karena adanya krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa. Yang kedua, karena krisis hukum. Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik saja, melainkan dalam bidang hukum pun pemerintah melakukan intervensi, yang artinya kekuasaan peradilan harus dilakukan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum pun sering dijadikan alat pembenaran oleh para penguasa. Yang ketiga penyebabnya adalah krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari 2.575 menjadi 2.603 per dolar Amerika Serikat. Penyebab yang keempat yaitu krisis sosial. Krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.
Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial, pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Kronologis terjadinya reformasi. Tanggal 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Pada tanggal 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Pada tanggal 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai dari tahun 1998. Pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada tanggal 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negara mereka. Pada tanggal 21 Mei 1998, Istana Merdeka pada pukul 9:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. Tujuan reformasi. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak tahun 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi, yang pertama, menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli tahun 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Ada pula demonstrasi yang terjadi pada masa era reformasi. Yang pertama itu ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa yang paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Demonstrasi kedua
yang terjadi adalah insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan pada Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada tanggal 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat unjuk rasa yang mereka lakukan. Demonstrasi yang ketiga yaitu ada tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka. Bahkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Moses Gatotkaca. Demonstrasi yang keempat yaitu ada tragedi penjarahan dan SARA jelang tahun 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam dari tanggal 13 hingga 15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lainnya juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.